Halo, kembali lagi bersama Kakak Atia Sriwangi Hendayani. Kakak dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Musamus. Di video pembelajaran kali ini, Kakak akan memberikan kalian materi mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Di video pembelajaran sebelumnya, Kakak telah memberikan kalian materi mengenai gerak melingkar beraturan dan juga hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Kalian jangan sampai lupa ya dengan materinya. Apa sih perbedaan gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan? Pada gerak melingkar beraturan memiliki kecepatan yang tetap, dan pada gerak melingkar berubah beraturan memiliki kecepatan yang berubah atau memiliki percepatan. Jadi, apa itu gerak melingkar berubah beraturan? Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya melingkar dengan percepatan sudut yang tetap. Karena adanya kecepatan sudut yang konstan, maka kecepatan sudut dan kecepatan linear benda berubah. Jika percepatan sudut setara dengan perubahan kecepatan sudut, maka perputaran semakin cepat, disebut gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Dan jika percepatan sudut berlawanan arah dengan perubahan kecepatan sudut, maka perputaran semakin lambat, disebut gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Contoh gerak melingkar berubah beraturan yaitu roller coaster merupakan contoh dari gerak melingkar berubah beraturan. Pusaran air juga termasuk dalam contoh gerak melingkar berubah beraturan. Kalian pernah bermain ini? Nah, ini juga salah satu contohnya. Dan baling-baling pada helikopter termasuk dari contoh gerak melingkar berubah beraturan. Turbin angin termasuk dalam contoh gerak melingkar berubah beraturan, dan juga yaitu angin topan. Ciri-ciri gerak melingkar berubah beraturan yaitu 1. Percepatan sudut konstan, 2. Kecepatan sudut berubah, 3. Kecepatan linear berubah, 4. Memiliki percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Apa saja percepatan yang ada di gerak melingkar berubah beraturan? Ada 4 percepatan yang ada di gerak melingkar berubah beraturan, yaitu percepatan sudut, percepatan sentripetal, percepatan tangensial, dan percepatan total. Percepatan sudut. Hal terpenting yang membedakan gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan adalah percepatan sudut. Pada gerak melingkar beraturan, percepatan sudut sama dengan 0. Sedangkan pada gerak melingkar berubah beraturan, percepatan sudutnya konstan atau tetap. Jadi, apa itu percepatan sudut? Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dalam selang waktu tertentu. Percepatan sudut dirumuskan, percepatan sudut sama dengan kecepatan sudut dibagi waktu tempuh benda. Contoh soal. Mobil yang sedang melaju dalam lintasan melingkar pada kecepatan sudut 50 radian per second mengalami gerak melingkar berubah beraturan dipercepat dalam waktu 2,5 second. Tentukan percepatan sudut yang dialami mobil. Diketahui percepatan sudut sama dengan 50 radian per second. Waktu tempuh 2,5 second. Ditanya percepatan sudut yang dialami mobil. Maka kita jawab untuk rumusnya. Percepatan sudut sama dengan kecepatan sudut dibagi waktu tempuh benda, sama dengan 50 radian per second dibagi 2,5 second. Maka didapatkan untuk percepatan sudut yang dialami mobil sebesar 20 radian per second kuadrat. Percepatan sentripetal. Sama seperti gerak melingkar beraturan, pada gerak melingkar berubah beraturan juga memiliki percepatan sentripetal. Karena setiap benda yang mengalami gerak melingkar pasti mengalami percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Percepatan sentripetal dirumuskan, percepatan sentripetal sama dengan kelajuan linear kuadrat dibagi jari-jari lingkaran. Percepatan tangensial. Pada gerak melingkar berubah beraturan, selain memiliki percepatan sentripetal juga memiliki percepatan tangensial. Semua benda yang bergerak melingkar selalu memiliki percepatan sentripetal, tetapi belum tentu memiliki percepatan tangensial.
Percepatan tangensial adalah percepatan yang dimiliki benda bergerak melingkar yang mengalami perubahan kelajuan linier dan berperan mengubah ke arah kecepatan linier. Percepatan tangensial dirumuskan, percepatan tangensial sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari lingkaran kuadrat. Percepatan total. Percepatan total adalah hasil penjumlahan vektor dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Karena arah percepatan sentripetal dan percepatan tangensial saling tegak lurus, maka besar dan arah percepatan total dinyatakan dalam persamaan berikut. Besar percepatan total sama dengan akar dari percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Arah percepatan total sama dengan arkes tangen dari percepatan tangensial dibagi percepatan sentripetal. Contoh soal. Benda yang semula diam berputar dengan kecepatan sudut 15 radian per second kuadrat. Benda tersebut berada 1 meter dari sumbu putar, tepat pada waktu 0,4 second. Benda mengalami percepatan total sebesar, diketahui kecepatan sudut sama dengan 15 radian per second kuadrat. Jari-jari 1 meter, waktu tempuh 0,4 second. Ditanya, percepatan total. Percepatan total adalah jumlah vektor dari kecepatan sentripetal dan kecepatan tangensial yang dirumuskan sebagai berikut. Maka sebelum kita mencari percepatan total, kita harus mencari dulu percepatan sentripetal dan kecepatan tangensial. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari, atau kecepatan sudut dikali waktu tempuh kuadrat dikali jari-jari sama dengan 15 kali 0,4 kuadrat dikali 1 sama dengan 6 kuadrat dikali 1, maka didapatkan percepatan sentripetal sebesar 36 meter per second kuadrat. Untuk percepatan tangensial kita dapatkan 15 meter per second kuadrat. Kita sudah mencari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial, maka kita akan masukkan ke rumus percepatan total. Maka didapatkan untuk percepatan total sebesar 39 meter per second kuadrat. Bagaimana analogi gerak melingkar berubah beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Sama halnya dengan gerak melingkar beraturan, pada gerak melingkar berubah beraturan juga memiliki kinematika gerak yang mirip dengan gerak lurus berubah beraturan, karena perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan perpindahan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan. Kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan, dan percepatan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan percepatan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan. Sehingga persamaan pada gerak melingkar berubah beraturan mirip dengan persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajarnya.